Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Dika Lestari dengan NIM 2211011038 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kademika Priskayanti dengan NIM 2211101155 dan saya Salma Nabila Putri dengan NIM 2211101147 dan saya Dita Marta Anggraini dengan NIM 221101101123. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, adapun topik materi yang akan kami bahas, yang pertama ada prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif, yang kedua ada model belajar Brunner dan Ausubel, yang ketiga ada model pembelajaran Robert Greene dan teori perkembangan. Teori belajar kognitif telah banyak digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsipnya. Berikut adalah prinsip-prinsip kognitif. 1. Peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pembelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari yang bersifat sederhana ke yang materi yang lebih rumit. Ketiga, belajar dengan memahami akan lebih baik dibandingkan menghafal tanpa pengertian. 4. Perbedaan individu pada setiap peserta didik harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi proses belajar. tujuan belajar kognitif. Tujuan pembelajaran kognitif yang mencakup kompetensi keterampilan intelektual yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang menuntut mahasiswa untuk menghubungkan atau menggabungkan gagasan metode atau prosedur yang sebelumnya dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Kemampuan intelektual diasumsikan bersifat hierarkis, berarti tujuan pada level yang tinggi dapat dicapai hanya apabila tujuan pada level yang lebih rendah telah dicapai. Next. Selanjutnya ada model belajar Brunner dan Ensemble. Yang pertama ada model belajar menurut Brunner. Menurut Jerome Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menentukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajaran pada setiap jenjang belajar. Dalam teori belajar, Jerome Brunner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menentukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Brunner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua ada tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan yang ketiga ada tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Jerome Brunner juga memandang belajar sebagai instrumental konseptualisme yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pikiran manusia. Oleh karena itu, pikiran manusia dapat membangun gambaran mental yang sesuai dengan pikiran umum pada konsep bersifat khusus. Teori belajar menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna, di mana materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrari dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Menurut Riley dan Lewis, ada 2 persyaratan untuk membuat materi pelajaran bermakna, yaitu yang pertama ada pilihan materi yang secara potensial bermakna lalu diatur sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan masa lalu. Yang kedua, diberikan dalam situasi belajar yang bermakna. Prinsip-prinsip teori belajar bermakna Ausubel ini dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada mengukur kesiapan mahasiswa seperti minat, kemampuan,
dan struktur kognitif melalui tes awal, interview, review, pertanyaan-pertanyaan, dan lain-lain. Kedua, ada teknik memilih materi-materi kunci, lalu penyajiannya diatur dimulai dengan contoh-contoh konkret dan kontroversial. Yang ketiga, ada mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai dari materi baru itu. Yang keempat, menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Yang kelima, memakai advanced organizer. Yang keenam, mengajar mahasiswa memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dengan memberikan fokus pada hubungan-hubungan yang ada. Menurut Hartley dan Davis, pada tahun 1978, prinsip-prinsip kognitivisme dari beberapa contoh di atas banyak diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam melaksanakan kegiatan perancangan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, ada mahasiswa akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Yang kedua, ada penyusunan materi pelajaran harus dari yang sederhana ke yang rumit. Untuk melakukan tugas dengan baik, mahasiswa harus lebih tahu tugas yang bersifat sederhana. Yang ketiga, belajar dengan memahami lebih baik daripada menghafal tanpa pengertian. Sesuatu yang harus sesuai dengan apa yang telah diketahui siswa sebelumnya. Tugas guru di sini adalah menunjukkan hubungan apa yang telah diketahui sebelumnya. Yang keempat, adanya perbedaan individu pada siswa harus diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Perbedaan ini meliputi kemampuan intelektual, kepribadian, kebutuhan akan sukses, dan lain-lain. Selanjutnya ada model pembelajaran Robert Jane dan teori perkembangan intelektual Jean Piaget. Yang pertama, model pembelajaran Robert M. Jane. Salah satu teori belajar kognitif adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Jane yang disebut dengan teori pembelajaran Jane. Teori ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengkategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Teori belajar Robert M. Jane merupakan perpaduan seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi. Pada teori pemrosesan informasi, timbul adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal. Individu internal sebagai keadaan ini diri individu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu, sedangkan kondisi eksternal sebagai rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi individu dalam pembelajaran. Kondisi eksternal ini disebut 9 langkah pembelajaran yang sesuai dengan teori Jane. Berdasarkan model belajar pemrosesan informasi, Jane menjelaskan 8 fase dalam satu tindakan belajar atau learning act. Fase tersebut adalah kejadian eksternal yang dapat distrukturkan oleh subjek pembelajar. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Fase-fase tersebut adalah: yang pertama, fase motivasi merupakan fase pemberian harapan kepada siswa bahwasanya siswa akan mampu memenuhi keingintahuan terhadap suatu pembahasan. Yang kedua, yaitu fase pengenalan, yaitu fase yang dimana siswa harus memberikan perhatian pada bagian esensial suatu kejadian instruksional ketika proses belajar berlangsung. Yang ketiga, yaitu fase perolehan, yaitu fase siswa memperhatikan informasi yang relevan sebagai wujud siswa telah siap menerima pelajaran. Yang keempat, yaitu fase retensi, yaitu fase di mana informasi baru dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Hal ini bisa melalui pengulangan kembali, praktik elaborasi atau lainnya. Yang kelima, yaitu pemanggilan, adalah fase kemampuan mengungkapkan keluar informasi yang telah
dimiliki dan disimpan dalam ingatan. Yang keenam yaitu fase generalisasi, fase di mana siswa belajar memanfaatkan informasi yang didapat ke dalam permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, fase penampilan, yaitu fase siswa mampu menampilkan suatu, memperlihatkan keterampilan sebagai hasil belajar. Yang kedelapan, fase umpan balik siswa, memperoleh umpan balik mengenai penampilan mereka sebagai bentuk evaluasi terhadap kemampuan yang dimiliki siswanya. Kedua yaitu teori perkembangan intelektual. Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Fungsi organisme untuk mensistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Seperti halnya seorang bayi mempunyai struktur perilaku untuk memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah. Pada suatu saat dalam perkembangan, bayi itu dapat mengorganisasi kedua struktur perilaku ini menjadi struktur tingkat tinggi dengan memegang suatu benda sambil melihat benda itu. Dengan organisasi, struktur fisik dan psikologis diintegrasi menjadi struktur tingkat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Kami akhiri dengan salam santi. Om Santi Santi Santi.